Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Jeneponto berada di Desa Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah kurang lebih 750 km persegi dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 416.000 jiwa. Pembagian administratif di Kabupaten Jeneponto meliputi 32 kelurahan dan 82 desa yang tersebar ke 11 kecamatan. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 km dari Makassar. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter di atas permukaan air laut, yang merupakan lereng pegunungan Gunung Batu Rape dan Gunung Lompo Batang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena berbatasan dengan Laut Flores, maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di Desa Bungeng. Batas wilayah Kabupaten Jeneponto meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar. Bahasa resmi instansi pemerintahan Kabupaten Jeneponto adalah Bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan tahun 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Jeneponto, yaitu Bahasa Makassar. Mahasiswa PPG LPTK UNM Angkatan 3 tahun 2023 atas nama Irwan akan menyajikan video praktek pembelajaran PPL siklus 2. Selamat menyaksikan.
panjang persegi 4, lingkaran segitiga. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ada 3 titik berbeda, yaitu A, B, dan C. A, B, dan C tidak segaris. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami bentuk-bentuk bangun dasar seperti segmen garis, sudut, dan jarak, kemudian memahami unsur-unsur luas dan dinding lingkaran. Apa manfaatnya kita mempelajari bangun datar? Banyak sekali manfaatnya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari itu mengetahui tentang bangun datar membantu dalam pengukuran. Jadi ini membantu dalam pengukuran dan perhitungan sehari seperti mengukur luas lantai rumah, ya, menghitung biaya bahan bangunan ini bukan bangunan. Sebelum kita masuk di inti pembelajarannya, kita breaking, ya, kita breaking. Oke. Semangat pagi. Pagi. Kalau saya bilang maju, berarti maju dulu. Maju. Oke. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Berikannya. Saya bilang kanan, kalian pikir. Kanan. Kiri. Mundur. Siapa yang tahu materi yang akan dipelajari sekarang? Saya, Kak. Oke, silakan Ayu. Yaitu bangun datar seperti segmen garis, jarak, dan lingkaran. Oke, silakan dulu. Silakan disimak dulu yang di atasnya tentang bangun datar. Ciri-ciri dan sifat-sifat bangun datar. Apa bangun datar itu? Ya, pertama Sudah ya? Dan kita sedikit supaya lebih belajar sampai belajar. Ya. Oke, kita masuk di pelajaran. Misalkan bentuk kelompok. Ya, dan kemarin sudah dibentuk kelompok. Ya, kelompoknya. Oke, silakan ke kelompoknya dulu. Lalu saya tambah di kelompok. Jadi ini adalah kelompok saya akan menjelaskan diskusi ini. Diskusi di jigsaw. Jigsaw ini adalah ada namanya kelompok asal, ada namanya kelompok ahli. Kelompok ahli. Jadi itu namanya adalah jigsaw. Sebentar itu akan dibentuk kelompok ahli atau kelompok di mana di kelompok ahli itu harus menguasai satu materi. Sebentar akan saya kasih satu materi. Jadi satu kelompok itu menguasai satu materi. Jadi ini ada sebentar ada 4 kelompok, artinya itu ada 4 materi. Ya, ulangi. Jadi sebentar akan dikasih soal pilihan ganda. Akan dikasih soal pilihan ganda bahwa harus bertanggung jawab atas soal-soal tersebut, di mana didapatkannya itu di kelompok ahli sebelumnya. Ya, paham ya? Oke. Kalau begitu, kelompok ahli ini kelompok ahli pertama. Seperti di sini pertama 1,
2 sampai ini 1, 2, 3, 4. Kelompok hari pertama. Saya akan direkam acara sebentar. Ya, ini kelompok hari kedua. 1, 2 sampai. Ayo. Dan oke. Kelompok 3. Ini 10, 2, 3, 4. Ini pada kelompok terakhir. Ini ya, kelompok terakhir 1, 2, 3, 4. Oke, paham ya? Paham. Kalau sudah paham, coba di kelompok ahli yang saya maksud tadi. Oke, ahli di sini. Ini kita. Oke, saya mau di sana. Saya di sana. Jadi ini kelompok apa? Kelompok ahli ya? Jadi kelompok ahli ini saya akan membagikan materi satu kelompok, satu materi. Harus bertanggung jawab atas materinya semester. Akan dikasih soal penelitiannya. Paham ya? Sampaikan dulu materinya. Jadi ini di materinya. Saya akan kasih ini materinya 9 garis. Ya, materinya dari yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ini materinya 9 garis. Lalu, diskusikan di pelajari itu materinya. Harus pelajari. Ini materinya saya kasih ini sudut. Terus saya tadi pelajari sana dengan tema kelompoknya. Kemudian ini jarak. Oke. Yang terakhir materinya ini lingkaran. Diskusikan nanti pelajari ya. Nanti diskusikan. Dan saya kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan, untuk mempelajari bahan ajarnya ya. Sebentar saya kasih soal dengan Anda terkait dengan materi yang akan dipelajari materinya sendiri ya. Boleh mencari referensi di materinya. Saya suruh aktif. Boleh dipelajari atau cari bahan selain di situ yang sampai boleh diisikan. Baik, silakan share di Google. Kita akan 20 menit.
Sekarang saya geser lagi ke kelompok asalnya. Dan di situ di kelompok asal saya akan membagikan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ada 20 nomor. 20 nomor 1 beserta didik dan 5 soal yang harus dia jawab. Oke? Sudah paham ya? Sekarang itu. Kembali ke kelompok semula atau kelompok asal. Kembali ke kelompok. Asal ini seorang lagi tidak saya, maka saya bagikan soal pilihan kata beserta sebentar sampai atau nilai. Jadi sekarang ini dulu soal pilihan katanya, silakan didiskusikan di sini di kelompok asalnya, ya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit lagi untuk didiskusikan. Silakan didiskusikan. Satu peserta. Didiskusikan. Saya kasih waktu 20 menit untuk didiskusikan. Silakan dijawab. Satu peserta didik tadi ini mengenai tadi sekretaris dan silakan dibaca di situ soal pelajaran tentang sekretaris ya kita yang wajib jawab ya. Oke, ini yang pertanyaan tadi sudah di situ ada soal sudah silakan dibaca dan dijawab. Oke, yang soal sudah itu ada tapi boleh didiskusikan ya. Wajib sebentar mengingatkan di sini ada material ini. Sini ada A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi surat pilihan itu ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan, ada 4 pilihan. Jadi kalau misalnya kalian menjawab misalkan nomor 1 jawabannya adalah, maka sebentar itu diangkat seperti ini, kasih di atas pilihannya. Misalnya kalian menjawab misalnya D, diputar ini ya.
Gimana? Seperti ini, ya. Seperti ini, saya berikan dulu sama saudara-saudara lagi. Lagi dulu. Di soal pilihan ganda itu kan ada empat pilihan, ya, ada empat pilihan. Kalau ada yang menjawab nomor 1 bagian A, saudara sekolah lagi supaya jelas. Ada yang menjawab soal nomor 1 bagian A, maka ada bagian di atas. Ya, ada bagian di atas. Ini yang bertanggung jawab soal nomor 1. Kalau misalnya disitu ada tentang segmen garis, maka yang bertanggung jawab yang angkat itu permol ini pada yang segmen garis. Yang segmen garis yang seluruhnya ada di permol itu. Yang contohnya, sare di permol tadi, apa ya materinya? Sudut ya, sudut. Soal yang di soal bilang ada sudut itu, maka syarat yang angkat itu permol. Jelas tadi? Jelas? Yang lain jelas? Yang lain jangan diangkat. Yang lain jangan diangkat. Hanya yang angkat ini satu kelompok satu peserta ini. Ada di sini. Kelas. Ya, ada. Angkat ini. Dia di situ yang di soal bilang apa situ yang dipilih. Itu yang diangkat sebentar. Yang lain jangan diangkat dulu. Yang lain jangan diangkat ya. Kita bacakan soalnya. Perhatikan soal di atas di proyektor. Dan yang baca ulang kalian silakan dilihat di situ. Oke, di situ lain. Kita bacakan soalnya. Jadi ini soal nomor 1. Ya. Yang lain yang bukan segmen garis dan yang dulu nomornya. Jadi khusus yang nomor tadi yang 40. Ya. Sama nomor 1. Apa yang dimaksud dengan garis? A sebuah bentuk 2 dimensi, B sebuah bentuk 3 dimensi, C sebuah bentuk 1 dimensi, dan D sebuah bentuk 4 dimensi. Yang mana sebenarnya silakan diangkat. Diangkat. Jelas yang skor dulu ini. Ya, kasih skor ini. Kasih dulu baca. Oke, pindah dulu ya. Angkat jawabannya. Oke, sudah. Oke, jawabannya ini. Jawabannya apa? Jawabannya B. Jawabannya B. Oke, ya. Oke, lanjut. Di soal nomor 2. Berapa sifat-sifat garis? Berapa sifat-sifat garis? A5, B2, C4, D3. Silakan diangkat pilihannya. Masih segmen garis ini materinya tadi. Apa jawabannya? Hah? D. Oke, jawabannya apa? D. D. Oke. Selesai ya? Apakah ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan dan soal tadi? Kalau yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Sudah paham semua ya? Iya. Kita sudah soal pertanyaannya. Yang saya di sini yang mendapatkan nilai tertinggi di sini dari sudah nilainya. Nilai tertinggi di sini adalah kelompoknya
Sari. Saya kasih hadiah, ya. Sari, kelompoknya Sari sekarang dibagi kelompoknya ya. Tepuk tangan dulu, Sari. Siapa yang bisa memberikan deskripsi terkait dengan materi tadi? Saya, Pak. Oke, silakan dulu. Kami dapat memahami materi lebih baik dikarenakan fokus pada satu materi saja dan diskusi pada jigsaw. Oke, terima kasih ya. Di sini ada tugas di rumah untuk dikerjakan. Nanti saya share di grup WA, linknya itu di telepon, ya, di telepon. Saya akan share linknya. Oke, selanjutnya materi yang akan kita pelajari ke depan adalah mencari, meluas, dan memilih bahan data. Itu pertimbangan berikutnya. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan